keluarga Pak Jokowi. Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK. Ada kesan penahanan Hasto sengaja dipercepat. Hasto sudah dibidik agar ditahan sebelum Kongres PDIP mengingat posisinya sebagai sekjen partai. Tapi, apakah kasus ini akan merembet ke nama-nama besar seperti Megawati dan Jokowi? Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres partai. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, penting untuk tahu bagaimana kronologi penetapan Hasto sebagai tersangka. Mengapa penahanannya terkesan diburu-buru? Sebenarnya penahanannya tidak diburu-buru. Ini tidak lain dan tidak bukan karena perannya dalam pusaran kasus Harun Masiku, politisi PDIP yang jadi buron KPK terkait kasus suap pengurusan anggota DPR 2019-2024. Yang artinya, pendalaman kasusnya sudah dimulai sejak Harun Masiku jadi buron KPK. Ada dua yang kemudian memberatkan Hasto. Pertama, KPK menganggap kalau peran Hasto bukan cuma tahu rencana suap ini, tapi juga punya peran aktif dalam pengaturannya. Mulai dari memastikan lobi terhadap KPU berjalan sesuai rencana, sampai mengoordinasikan aliran dana suap. Bersama-sama dengan Harun Masiku, memberi sesuatu hadiah kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi intens antara Hasto dengan para pihak yang terlibat, termasuk penggunaan sandi tertentu untuk menjaga kerahasiaan transaksi. Selain dugaan suap, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan, yang mana penyidikan menemukan bukti kalau Hasto berupaya menghalangi proses hukum dengan berbagai cara. Dengan sengaja mencegah, merintangi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, mengintimidasi sanksi yang dipanggil KPK untuk memberikan keterangan palsu. Juga ada indikasi upaya manipulasi barang bukti untuk mengaburkan fakta hukum dalam kasus ini. KPK juga menyebut Hasto terlibat saat Harun melarikan diri pada tahun 2020. Hasto tidak serta-merta menerima penetapan tersangka. Ia melakukan upaya pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan, namun pra-peradilannya tidak diterima. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Di tengah proses permohonan pra-peradilan kedua, Hasto memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Kamis 20 Februari. Dan ternyata Hasto resmi ditahan. Dengan mengenakan rompi oranye dan diborgol, Hasto dikawal menuju ruang konferensi pers. Tapi tidak seperti biasanya tersangka, Hasto tidak tertunduk, malah tersenyum ke arah sorot kamera sambil mengepalkan tangan dan berteriak, "Merdeka!" Lalu, siapa-siapa saja nama yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama tentunya Harun Masiku. Kenapa Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka? Kronologinya, Harun adalah caleg PDIP di pilihan legislatif 2019 Dapil 1 Sumatera Selatan yang ditetapkan PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kemas, caleg terpilih yang meninggal dunia. Masalahnya, Harun hanya menempati posisi ke-6. Caleg yang seharusnya menggantikan posisi Nazarudin adalah Rizky Aprilia karena menempati posisi kedua pileg. Tapi PDIP justru mengajukan Harun Masiku lewat keputusan rapat pleno. Meski ada keputusan di internal PDIP, KPK tetap kekeh dengan keputusan untuk melantik Rizky Aprilia. Maka Harun melobi komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk membatalkan keputusan KPU melantik Rizky Aprilia. Wahyu menyanggupi, tapi dengan catatan ada dana operasional sebesar 900 juta rupiah. Singkat cerita, Harun mengirimkan uang sebesar 850 juta kepada Wahyu lewat Saiful Bahri, staf sekretariat DPP PDIP yang juga orang kepercayaan Hasto. Uang itu pun diterima Wahyu lewat Agustiani Tio Fridelina, anggota Bawaslu yang juga merupakan orang kepercayaan Wahyu. Keempatnya sudah ditetapkan tersangka bahkan sudah menjalani hukuman, kecuali Harun Masiku. Nama yang juga ditetapkan sebagai tersangka lain selain Hasto adalah Doni Tri Istiqomah, advokat PDIP sekaligus tangan kanan dari Hasto. Seperti yang sudah dijelaskan, Doni ditetapkan sebagai tersangka karena perannya melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2011 sampai 2024. Dalam pengusutan tersangka buron Harun Masiku, KPK kemudian mengambil 6 orang saksi pada hari Kamis 30 Januari, termasuk sopir Saiful Bahri dan juga kerabat dari keluarga Harun Masiku. Hanya saja, 4 diantaranya mangkir dari panggilan KPK.
Nah, yang terbaru, KPK mulai mendalami peran Jan Faridz, politisi P3, dalam kasus ini. Tapi, mengapa Hasto ikut seret nama Jokowi? Sebenarnya nama Jokowi tidak mengarah pada pusaran kasus Harun Masiku. Hasto menyeret nama Jokowi dalam kasus berbeda, yakni dugaan tindak pidana korupsi bersama keluarganya. Hasto sendiri menyebut punya dokumen rahasia terkait skandal elit negara, yang mana diantaranya melibatkan Jokowi. Dokumen ini dititipkan Hasto ke Koni Bakri, lalu kemudian dinotariskan di Rusia. Koni menyebut kalau dokumen yang dipegangnya bisa jadi bom waktu. Kalau kita bicara soal keterlibatan, Jokowi bukan berarti tidak terlibat. Menurut Hasto, kasus yang menjerat dirinya syarat unsur politis. Hasto menyebut ada raja yang tidak senang dengan sikap kritisnya. Meski tidak secara gamblang menyebut siapa sosok raja yang dimaksud, Hasto seolah sedang menyinggung Jokowi. Alasannya karena sikap kritisnya. Pertama, soal penolakan PDIP terhadap kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023 yang berujung dibatalkannya status tuan rumah Indonesia. Kedua, soal penolakan PDIP terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ketiga, kritik PDIP terkait putusan MK soal syarat usia pendaftaran Capres dan Cawapres yang berujung pada majunya Gibran sebagai wakil presiden. Dan yang keempat, soal sikapnya yang mengkritik penyalahgunaan bansos dan mesin yang bukan partai politik dalam pemilu 2024. Penegakan hukum tanpa perjuangan termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ketua KPK Setio Budianto pun langsung menanggapi desakan Hasto ini untuk segera membawa bukti dokumen terkait bila ada. Setelah dokumen diterima, aduan tersebut barulah akan diproses KPK. Menanggapi desakan Hasto kepada KPK untuk juga memeriksa keluarganya, Jokowi hanya menanggapi santai. Katanya, bila punya bukti hukum silakan saja. Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Jokowi juga menegaskan kesiapannya untuk diadili jika ada dasar hukum yang jelas untuk menjeratnya. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri Jokowi dan diartikan sebagai pernyataan siap perang menghadapi Megawati dan PDIP. Sementara PDIP seperti sedang kebakaran jenggot. Pemeriksaan Hasto diiringi aksi demonstrasi dari ratusan simpatisan Sekjen PDIP. Mereka menyebut kalau penetapan status Hasto sebagai tersangka sangat dipolitisasi. Adian Napitupulu juga mempertanyakan kenapa hanya PDIP yang diobok-obok. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Reformasi Hukum PDIP, Roni Talapesi, menduga ada pesanan dari pihak luar KPK yang menginginkan penahanan Hasto. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer Magelang. Instruksi ini sebagai respons dari penangkapan Hasto oleh penyidik KPK. Salah satu yang patuh dengan instruksi Megawati ini adalah Bupati Tapanuli Tengah terpilih Masinton Pasaribu. Sebelumnya Megawati juga mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Tapi juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, merespon itu dengan menyebut penyidik bisa saja memanggil Megawati jika merasa keterangan Ketua Umum PDIP itu mereka perlukan. Apakah sikap PDIP ini punya efek? Jawabannya, iya. Instruksi Megawati untuk melarang kepala daerah terpilih dari partainya untuk retreat di Magelang tentunya akan berimbas ke pemerintahan Prabowo Gibran. Alasannya karena akan memperburuk hubungan antara Megawati dan Prabowo, yang tentunya akan membuat Prabowo semakin sulit untuk mendapatkan dukungan politik PDIP. Sekaligus juga akan berdampak pada citra KPK. Di satu sisi, penahanan tokoh politik sekelas Hasto menunjukkan bahwa KPK tidak ragu menindak pelaku korupsi, meskipun berasal dari partai besar. Tapi di sisi lain, beberapa pihak menyoroti bahwa KPK tebang pilih, lebih cepat bertindak terhadap tokoh tertentu, tetapi lambat dalam menangani kasus lain, misalnya dugaan korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan saat ini. Ada kekhawatiran juga bahwa penahanan ini digunakan untuk melemahkan oposisi atau tokoh tertentu menjelang peralihan kekuasaan. Sejumlah pihak, terutama dari PDI Perjuangan, menilai penahanan ini memiliki muatan politis, mengingat waktu penahanan terjadi di tengah dinamika politik nasional. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik.
Dan juga, penahanan Hasto dapat memicu ketegangan politik dan memperburuk hubungan antara institusi hukum dan partai politik besar yang bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan.